Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Pak, berdoa. Kita sama-sama lagi berdoa. Udah mulai. Sebelumnya Ibu absen dulu lah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Naila Khalifah. Tadi ada kepada atau mungkin Ibu. Katanya ada acara keluarga. Kemudian siapa lagi? Yayani. Ada kabar dari Yayani? Apakah sakit? Semoga yang sakit segera disembuhkan. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan ketergantungan antara yang kedua mengidentifikasi penyebab terjadinya ketergantungan antara fikri atau ibu. Bacakan yang ketiga. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Terus 4. Menganalisis penyebab dari kebijakan larangan ekspor minyak sawit. 5. Menganalisis dampak banjirnya produk mainan Cina yang berbes ke negara kita. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Pertemuan kita sebelumnya tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain. Nah. Dalam hal sumber pangan. sumber pangan. Padahal kita di sini adalah penghasil padi ya. Nah, tapi kenapa dari luar kita masih mengimpor beras dari luar? Apalagi contohnya yang dari luar apa? Batu bara itu, kalau batu bara itu ekspor atau impor? Ekspor. Kalau beras tadi impor. Tapi kita masih mengimpor. Padahal kita adalah negara penghasil padi. Nah, silakan ambil KT kalian dan buat tentang tahap join. Silakan ambil HP. Ini timnya. Udah semua? Belum. Sudah. Ya, nah di sini ada yang masuk. Sonia, kemudian Pak Alia, ada Ainun, ada Fitrianur, ada Yani, ada Najwa. Udah semuanya?
adalah wilayah provinsi. Ya, ada waktunya menjawabnya. Ya. Ya. Kemudian kita next. Kemudian pertanyaan yang kedua, menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut juga. Silakan dijawab. Impor, sosialisasi, ekspor, distribusi. Ya, kita next. Nah, ini terlihat siapa yang paling cepat dan benar, paling banyak benar. Lipa Alia. Tepuk tangan dulu, Lipa. Kita kembali. Nah, di sini ada tentang perdagangan. Kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Apa itu perdagangan internasional? Coba bacakan, Hamidah. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini ada apa itu ekspor impor. Arsa, tolong bacakan apa itu ekspor dan impor. Kita sudah menjawab pulangan barang untuk mengumpulkan barang dari negara lain. Masukkan barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Terus lagi, Alvin, tolong bacakan yang paling kedua. Perdagangan antara negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Nah, jadi tadi di sini ada ekspor dan impor. Nah, kalau yang ekspor tadi kita mau mengirim atau menjual barang ke negara lain. Kemudian kalau yang impor Negara lain ya negara lain, masuknya barang dari negara lain. ya masuknya barang ke negara lain. Contohnya tadi yang kita ekspor apa? Bedari yang kita ekspor ke luar apa contohnya? Ya, beras. Beras bisa, apa lagi yang di wilayah Kalimantan Selatan batu bara. Kemudian kalau yang contohkan impor yang barang dari luar masuk ke Indonesia contohnya apa? Tadi Impor, padi. HP, padi. Tapi ya, dan HP itu biasanya yang dari Cina. Cina. Selain HP apa lagi? Barang-barang ada. Selain barang-barang ini. Nah,
internasional. Coba topik tolong bacakan apa itu, kenapa terjadi perdagangan internasional. Maka yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam manusia. Perbedaan ilmu pengetahuan teknologi. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan skala. Ya, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kalau yang kemarin kan kita membahas tentang negara Jepang dan Indonesia. Nah, tadi kalau sumber daya alam Indonesia Pak, sumber daya alam Indonesia itu berapa? Nah, kalau di Jepang sedikit ya. Nah, makanya kita mau ya ekspor barang ke negara lain. Tadi sudah nonton video, apa isi dari video tadi? Setelah kalian mendengarkan audio ya, berarti bila pelarangan ekspor minyak ke negara lain. Nah, selanjutnya kalian silakan bergabung ke kelompok kalian masing-masing. Silakan bergabung. Di depan sini kelompok 1, kemudian di belakang kelompok 3, di samping kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, silakan kalian kerjakan dan kerja selanjutnya atau LPD. Setelah ada materi, silakan kalian browsing di internet. Bagi tugasnya untuk pembagian dan Adik sini, adik sampai sini. Sini adik. Bisa ikut sana ya. Kelompoknya ada di bawah.
2. Ada yang catat. Dan soalnya sudah. Jangan lupa menuliskan nama-nama kelompok di atas lembar kerja LKPD-nya. Di situ nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya selesai kan? Ya. Ada yang belum? Dan sebelumnya kita berdiri dulu, tes sedikit. Ada yang pada pasti? Ada yang Udah siap yang belakang? Semuanya berada lagi. Dan kalau yang ikut tepuk tangan. Malam. Pagi. Malam. Dan ini malam ada tepuk tangan, berarti kalau pagi pagi, kalau siang pagi. Ya siapa? Ya. Ya. Yang di belakang udah siap? Pagi. Ya. Pagi. Siang. Malam. Sekali lagi. Pagi, siang, malam, siang, malam. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ekspor dan mengimpor. Silakan nama-nama kelompok kami. Yang sebelah kiri saya Ustaz Najwa, yang sebelah kanan saya Sahrul Ramadan, yang sebelah Sahrul Ramadan Muhammad Bedale. Berdasarkan ucapan di atas, apa akibat dari banjir produk Thailand Cina yang merembes ke negara kita? Akibatnya adalah pelemahan UKM, biaya produksi kosnya masih mahal, dan masalah klasik seperti akses pasar, permodalan, teknologi, manajemen, serta masih rendah. Kondisi tersebut membuat produk UKM kalah saing dengan produk dari Cina. Apa yang menyebabkan melemahnya UKM di Indonesia dan apa akibatnya? Permasalahan paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksi untuk mencapai omset lebih banyak. Bagaimana peran pemerintah bisa membantu dan mendorong serta memperkuat pertumbuhan ekonomi para UKM lebih baik? Memberikan kebijakan subsidi bunga pinjaman, restrukturasi, memberikan kebijakan subsidi bunga pinjaman, restrukturasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ya, silakan kelompok 3. Tanya.
kelompok. Dua, mesin satu peralatan mekanik. Tiga, peralatan empat, kendaraan Berarti tadi ada larangan atau hambatan tentang ekspor dan impor. Sekarang kalian keluarkan HP, buka link yang sudah ibu kirimkan ke akun belajar kalian masing-masing. Kelas, kemudian jawab pertanyaan. link ini di mana? Ya, ada yang sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, minta tolong bacakan pengujian. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi budaya suatu bangsa. Jadi hari ini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketergantungan antar dua. Karena apa? Karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia. Apalagi selain itu? Perbedaan tingkat kualitas. Nah, kemudian lagi di sini ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri sendiri dan Orang lain. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya apa? Pembelajaran kita selanjutnya Konsep ekonomi kreatif. Ya, konsep ekonomi kreatif.